Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bersama Kalah pamor nih. Robok. Ada robok lagi. Ini yuk. Take 2, 1, 2, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Fadlun Minallah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dalam rangka memperingati Harlah Pondok Pesantren Minallah, yaitu mengulik sesosok Romo Kiai Haji Muhammad Masyudi dari sudut pandang para alumni. Pada kesempatan kali ini sudah ada 2 alumni bersama kita. Yang pertama ada Pak Sarno, biasa dipanggil dengan Pak Sarno Iklik. Yang satunya ada Pak Suyadi. Oke, tanpa basa-basi begitu lama, langsung saja. Menurut jenengan berdua ini bagaimana tuh sosok Romo Kiai Haji Muhammad Masyudi menurut jenengan masing-masing? Mungkin dimulai dari Ini saya apa? Ini saya masalahnya walaupun kelihatannya tua tapi umurnya kan lebih muda. masuk. Pulang kenang ya. Ini boleh toh kalau canda-canda daripada apa resmi banget. Nggih. Ya. Mungkin dari kali masuk pondok niku tahun pinten ngene. Oh ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, niki wau udah diperkenalkan, nama saya Sarno, panggilan tahun sekian, namun oleh teman-teman dipanggil Iklik, malah justru itu yang menjadikan bom. Yang menjadikan bom. Sambil Pak Kiai pun kalau dulu Sarno, sekarang di pertemanan di Facebook makanya Iklik Sudibyo kan gitu. Aku masuk di Fadlun Minallah saat itu belum Fadlun Minallah ya. Saat itu tahun saya lulus SMP tahun 87, masuk di MAN. Terus sampai di sana itu masih pondok, masih bangunan montorabur. Jadi pesawat terbang. Pondok montorabur. Makanya setiap orang tua wali santri ke sana nganter itu ya gumun, bangunannya memang Mbah Kiai Masyudi almarhum marfulah itu sangat luar biasa teknisnya, karena satu-satunya pondok yang sangat unik saat itu. Dan sampai di sana, loh kok kiainya masih muda banget. Pak Kiai Nuwun Sewu, kalau dulu ya kita itu manggilnya itu enggak Pak Kiai, tapi mas gitu. Jadi malah kayak kakak beradik. Di sana itu ya alumni yang paling sepuh menurut pengertian saya, karena yang lain-lainnya mungkin ada ya. Tapi Pak Nuwun Sewu, Pak Prayit. Kalau dulu panggilannya Pak Aye. Iya Pak Aye. Teman-teman manggilnya Abah Suntaji, Gus Kone, itu Pak Aye gitu. Nah saat itu belum ada pemilahan seperti sekarang ini yang tertata. Bahkan berawal dari aku teringat itu ada satu pertemuan, kalau auratan selapan sekali, 35 hari sekali itu untuk menjalin silaturahmi santri-santri yang ada di Jogja, yang ada di Bantul, Pleret itu dinamakan ISKA. Pernah membuat kaos, kalau nggak salah warnanya ya oranye kayak putih-putih susu. Itu dinamakan ISKA, Ikatan Santri Klaten. Belum pondok. Kemudian
menjelang ini ya, waktu berjalan diberi nama Pondok Al-Hamidiyah. Nah, pada saat itu luar biasa, makanya kalau saya ini untuk penyaksian Pak Kiai Muhammad Khatib itu tidak seperti yang kalian lihat untuk generasi sekarang. Bahkan dulu luar biasa prihatinnya, karena memang satu, beliau tinggal dengan eyangnya, dengan mbahnya yang luar biasa juga. Beliau meninggal kalau nggak salah umur 125, dan itu umur segitu saat aku masih di sana masih ngeliwet ke cucu-cucunya, apa Suntaji, Gus Kone. Lah makanya aku bisa mengenyam ilmu. Masalahnya nuwun sewu, Pak Kiai Khatib, Mas Khatib saat itu masih belajar juga untuk memperdalam nahwu sorof, tapi sekaligus sambil mengajar. Dan saat itu pengajarannya itu ya terutama anak-anak pondok, jadwalnya nahwu sorof itu bakdo maghrib, kemudian bakdo subuh. Terus tapi ada pengakuan pemuda di Nokromo itu pada ikut. Pemuda nih. Makanya hubungan saat itu antara anak pondok dan ini kayak orang Nokromo. Jadi membaur ke masyarakat saat itu. Berjalan. Dan yang lebih ini juga temen aku yang namanya Kiai siapa itu? Burhanuddin. Itu temen mondok, dan mungkin setelah itu mondok terus. Orang Sorogenen ya kalau nggak salah. Ponggok. Dia ngalong. Sekarang menjadi kiai besar. Ya. Nah, saya Mas, di Nokromo itu tidak buat untuk ngaji, tapi ilmu yang saya dapatkan itu karena memang apa ya termasuk mungkin murid yang unik, karena memang kedekatan dengan Pak Kiai itu sangat erat, karena saya sedikit banyak itu sama beliaunya itu kiai yang seninya luar biasa. Kemudian aku ada jiwa seni, dan saat itu kalau memang minim ya, misalkan pengen bayar kuliah atau Pak Kiai kan dulu Sunan Kalijogo, kalau sekarang Win ya, itu memang mencari bayaran sendiri juga dengan menulis kaligrafi. Kalau Pak Kiai itu membuat konsep, sketnya, terus aku yang ngecat. Itu tiap malam. Jadi kalau nggak ada uang, ngecat. Bahkan sampai kedekatannya itu saat itu lucu-lucuan. Bukan kok ini, karena memang generasi yang sangat unik, karena memang Pak Kiainya masih muda dan prihatinnya luar biasa. Terus perjalanannya pantas kalau Pak Kiai itu menjadi ulama besar. Pantas, karena memang satu dari sisi beliau makan saja ya, mungkin lebih keturutan murid-muridnya, anak-anak pondok daripada beliau Pak Kiainya. Dari sekian puluh tahun, selama saya 3 tahun di sana, itu Pak Kiai itu daharnya itu cuma nggak lebih dari tempe terus, dan nggak lebih dari 2 jatah. Makanya seandainya pinter-pinter, ilmu yang saya dapat seperti itu bukan ngaji di forum, bukan membaca kitab, tapi memang sekarang aku baru bisa meneladani
bahwa seorang kiai yang sekarang fadlun minallah besar, muridnya udah mencapai sekian, dan bahkan mungkin yang jadi kiai semua itu karena memang satu sisi Pak Kiainya prihatinnya luar biasa dari sisi makanan tempe terus ya terus ini kalau dulu ya itu mas tidurnya ngelambrak bareng bahkan Pak Kiainya itu nggak punya bantal kayak gini, bantalnya pernah sak semen dilipat dan tidur karena ngecat keduluan santri. Nah, ya udah cuma nusul di berserakan gitu, bahkan nuwun sewu mustaqone kiainya dinyak-nyak didupai murid-murid. Fakta memang benar itu. Itu makanya ini satu catatan untuk beliau ilmu yang mungkin saya tauladani sampai sekarang ya. Makanya maklum kalau aku setiap ada santri generasi mungkin seadik, kalau kalian itu pinter wajar karena apa, Pak Kiainya memang udah besar. Tapi kalau dulu Pak Kiainya juga masih belajar di kota gede untuk memperdalam menerjemah itu sama Pak Ayek itu sama Albani Mbawong itu. Nah, tapi yang saya ingat Pak Kiai itu pernah ngendiko. Kalau anak yang mondok di sini itu sampai batas waktu yang ditentukan itu betah, nggak mikir pinter dan enggaknya. Tapi doaku pasti dia manfaat. Gitu. Tapi arpo pinter onjoro langit. Kalau belum batas waktu yang ditentukan untuk dia mondok itu udah go atau keluar, ya saya nggak jamin gitu. Nah sekarang gini mas, aku termasuk apa ya, termasuk mungkin ya Sarnoedan. Kalau Mbak Kiai, ya Mbak Kiai juluki saya Sarnoedan. Dan Pak Kiai Muhammad Khatib sendiri itu Pak Kiai nyakseni tapi kabeh gurune iki do seneng itu loh. Lah ini dengan berkahnya guru, kula niku paling gento. Saya pulang nggak punya, tapi alhamdulillah Pak Kiai pernah pengajian, walaupun saya dalang insya Allah dalang santri lah. Dalang tenan itu. Maksudnya dalang santri. Nah gitu. Bahkan kula nopo-nopo nyuwun ridho beliau Pak Kiai. Lah yang saking uniknya, saya itu nggak percaya sama sekali bahwa Pak Kiai Khatib itu bisa beli mobil. Waktu saya keluar masih prihatin, makanya ya masih gitu-gitu. Tapi setelah sekian tahun mungkin nggak bertemu ya, aku merasa terkejut. Loh, Pak Kiai kok punya komputer 2 malah. Loh kok iso sugih? Ora percaya loh mas, ora percaya kalau Pak Kiai Khatib itu bisa duit dan bisa sugih, bahkan kehidupannya lebih modern. Nak didelok kayane modern eklik ngeten loh. Tapi begitu saya sekian tahun ke sana, kok Pak Kiai ada malah perkembangannya. Ini ya mas sejarah ya, perjalanan masalah. Karena saya saksi mata bahwa Pak Kiai Khatib itu rekoso tenanan dan prihatin tenanan. Nah, ya ini kan mungkin sampai Pak Kiai punya istilahnya punya sarana dan prasarana. Lu pondok kok modern. Paham saya kalau yang modern itu yang sekolah di luar, yang kuliah kene rande opo-opo, kiai ini malah wis duwe opo-opo ngoten. Bahkan yang saya gumun meneh itu pernah kan cerita duit amplop nganti diguang neng sampah. Pak Kiai duit itu bahkan sampai motang-motangi sapi santri itu rakyat tangguh jelundrung. Luar biasa.
luar biasa. Lucu bisa. Terus kalau dengan ya Mas, pengalaman pribadi, justru apapun yang saya itu bersama siang malam nonton itu, kulo mendapatkan ilmu yang tidak lewat ngaji tapi lewat kehidupan. Nah, kulo sampai sekarang itu ke bidang seni, justru yang mendidik seni saya itu Pak Kiai Khatib. Makanya kan Fadlun Minallah itu udah dari awal kiai ini kiai sebetulnya kiai modern, kiai yang bisa bisa Seni. meneladani di semua bidang. Jadi anak yang masuk nggawa seni no problem, open di situ. Nyatanya kan welcome. Malah justru seni itu berkembang di pondok. Aku saiki anak multimedia ngene, padahal aku wong film loh, Mas. Aku ngumun kok. Loh kok IT ini malah lebih ini gitu loh. Makanya kan ini berkahnya seorang Kiai Muhammad Khatib luar biasa. Bahkan saat itu aku teringat Mas, tahun ya kalau aku keluar kan tahun 89-90, di pertengahan itu ada pementasan, kita kan punya apa tuh yang dulu kalau nggak salah Al-Watoni kayaknya. Al-Watoni itu aku ngambil dari sana Pak Gaji. Pernah musik ala kadar. Pak Kiainya gitar ngebas sambil puisi, kemudian dipentaskan, diberi kesempatan untuk pentas di alun-alun waktu Maulid. Dan dulu itu nasibku senengnya Raja Makna wong pondok. Saat itu mental kita kan masih ini down. Lah ternyata bimbingan beliau itu yang aku anggap justru aku seni itu yang membangkitkan mental saya, mental seni sampai sekarang itu Pak Kiai Khatib ya di alun-alun itu. Aku suruh megang drum, tapi drumnya nganggo ceting Mas, nganggo tutup ceting. Jadi suaranya lagunya masih teringat. Dan aku pentaskan berkali-kali sampai Al-Watoni dulu. Singer kubur kan. Alhamdulillah pemuji kita Pak Kiai puisi. Sini tutupnya ceting mencelat kan. Aku kan minder, takut sama Pak Kiai dan izin sama penonton, digetak. Seniman imbas. Ngono ki ndablek ae. Jika menang dadi ndablek. Dan sampai sekarang makanya kan saya mondok itu saat itu secara formal. Saya paling ndablek, paling remuk, paling nggak ngaji, bahkan mulai ranggo Quran. Karena saat itu Pak Kiai khusus ngajar kitab. Terus kalau mencari ijazah Quran itu ke pondok-pondok yang lain. Saat itu seperti itu. Terus ngaji itu pernah, kalau beliaunya kan gurunya Mbah Sifa, kemudian Pak Kiai putrane Pak Kiai Pak Kolek, kemudian Pak Busro, dan kalau nggak salah Pak Mujab atau siapa itu Nokromolor. Itu tapi beliau pernah mengajar di tempat Mbah Sifa, termasuk Bunyai itu Saleteng. Cuma beliau hafizah gitu, nak kene yo kere ilmu. Ya dan itu panjang lebar luar biasa, bahkan pokoknya nuwun sewu Pak Kiai Muhammad Khatib itu is the best bagi saya, dan itu guru segala macam ilmu, baik ilmu tapi dulu aku nggak dong Mas, nggak dong. Cuma setelah keluar itu bahkan ya aku pernah nanya satu ilmu yang langsung saya terapkan. Cuma mendengarkan kalau ikhlas itu ya dipaksa. Tapi kalau kalian memberikan sesuatu itu tidak mengharapkan
imbalan dari siapapun, tapi semata-mata hanya mengharap dari Allah. Ya kuwi sing jenenge ikhlas kan gitu. Terus aku praktek Mas. Aku pernah udah nggak mondok tanya Pak Kiai kalau ini, tapi aku itu masih mas-mes. Ya dipanggil Mas. Iya dulu masih mas-mes. Makanya kan kalau Pak Kiai gitu, di image saya itu Mbah Kiai Masyudi. Malah ada cerita yang lucu dari beliau Pak Yadi ini. Sampai marah-marah, taruh Kiai ini kok Mas, Pak. Panjang murid-murid iki jan dendeng tenan kok. Di daerah aku itu. Karo Kiai ini iki Mas. Tapi ya itu ya terus langsung saya praktekkan. Makanya sampai sekarang itu langsung saya praktekkan. Saya punya duit saat itu Rp300, kalau naik bis itu Rp100, kemudian nonton film itu 200. Tapi saya kasih ke seorang minta-minta. Aku sampai nonton film. Mulai Mas, koncoku ki yo pada datang wae. Buka kasur kok enek rajean, kalau nggak salah 1.700. Kok duit kuwi meng wae. Lah itu udah saya candai dari tak gathuk karo pengendikane beliau. Nak gelem wae. Semata-mata minta ijol karo yo kuwi sing yo ngono ki wae kan gitu. Itu langsung aku sokehkan. Yo wis pancen ngono kuwi kan gitu. Nah, dadi ini pengalaman pribadi saya tentang Pak Kiai Khatib. Itu kalau saya tidak mengambil dari memang kancane kancane do ngaji, saya mentang-mentang le dekat karo Kiai ini. Masalahnya ndak malam kon disayangi. Mentang-mentang disayang. Dan itu tidak, ya Allah. Kemana-mana Kula mboten merasa ini. Bahkan Pak Kiai gerah-gerah ngoten. Imbalan saya untuk bisa jengak-jenguk enggak memang murid Hisran genah. Tapi tidak seimbang. Karena saya loro untu diterkeneng Klaten Mas ngebis songko mbuh itu sayangnya. Iya songko sayangnya Mas tenanan itu songko sayangnya. Jadi diterke Pak Kiai ngebis di Klaten, alasannya aku tak mampir nang nggone Bapak Demak Ijo. Tapi sampai di Klaten aku tak balik yo. Lah ini aku bisa menemukan kalau Pak Kiai itu sayang terhadap muridnya. Iki aku lah sifat wes umur Mas, sifat wes dewasa ngene. Berarti Pak Kiai iki dhisik sayang banget ya mbak aku. Nah, itu loh Mas. Pernah sekali waktu sing niku kula iso menemukan kabeh. Saya kan minta pit motor karo wong tuwa. Ya men ya iki apa ya cerita ya. Ini kan penyaksian pribadi. Pernah saya minta motor. Zaman semonten kelas 3 minta motor, tapi nganggo nesu karo wong tuwa, njut ra mondok. Dan ra sekolah. Itu kalau nggak salah 1 mingguan lebih. Lah alasannya sakit. Tapi Pak Kiai untung Mas. Aku pas Pak Kiai rawuh di sini jam 10 malam diboncengke sama Albani itu. Untung aku pas berjanjian, dadi pas apike. Dadi keconangan Kiai pas apike. Pas berjanjian saya gini, kowe saiki kudu bali. Masalah aku krungu informasi sesuk teman kamu sekelas akan jenguk kamu. Karena kamu izinnya sakit, udah 1 minggu. Daripada kowe kewirangan, wong aku ngerti nak kowe ra lara kan. Daripada kamu kewirangan, besok kanca-kancamu kesini kowe balik wae. Injing-injing nggih Pak. Wes enggak. Wes saiki harus berangkat sesuk kowe nyang sekolah kan gitu. Lah kula kowe karo Albani. Gitu Pak Kiainya itu tinggal ning Klaten. Maksudnya kok tinggal jadi demi menyelamatkan saya Pak Kiai ini kula kan gonceng motoran. Pak Kiai ditinggal niku.
Nah, niku napa kalau saya memang ya ini memang ya guru besar bagi saya dalam kehidupan saya, manfaat banget, luar biasa. Makanya kan itu perjalanan Pak Kiai. Kalau saya menggarisbawahi mengapa Pak Kiai jadi, memang mungkin satu riadohnya beliau almarfulah, yang kedua memang prihatinnya dari kecil luar biasa, terus jadi kiai tidak koyo neng Klaten ya butuh duwe murid telu wis. Tapi di sana Pak Kiai menelurkan nasional toh. Jadi yang diulang Pak Kiai kan juara nasional. Berarti kiainya lebih hebat kan gitu. Nah, itu di Jogja tidak koyok sekonyong-konyong. Gitu loh. Jadi melalui perjuangan yang luar biasa. Bahkan mungkin pengakuan itu dari pokoknya ya udah pantas kalau menjadi Fadlun Minallah yang sekarang ini. Dan kemarin baru kita ngaji, nah Fadlun Minallah itu pas. Jadi skala pondok besar yora, tapi skala pondok kecil yora. Pasnya panjang seperti itu. Karena apa? Kiai iso memantau secara langsung karena jumlahnya enggak terlalu meledak banyak gitu loh. Jadi sekitar 300 itu pas-pasnya. Tapi selawe yo ketidikan. Lah, ini kelihatannya beliau ngendika begitu. Tapi saya bisa mengemas bukan kok promo, tapi memang seperti itu. Pasnya pondok itu kalau ribuan kan kiai nggak bisa mantau secara langsung ya. Makanya sebetulnya sampai saya itu pengen nunggak semi ya mondok kerehane ya wis anu. Panjen saya merasa bahwa pernah aku wis duwe bojo. Karena merasa butuh, aku nembung pengen mondok lagi. Tapi ditolak sama kowe iku ora mondok, wis ra wayahe. Kowe iku mung nafsu, ninggali masalah. Mergo bojone. Memang apa ya Mas, nuwun sewu. Banyak ilmu yang tidak hanya kemahiran untuk mengajarkan nahwu sorof. Masalahnya nopo kok kula ngomongke apa ya jenenge? Lah sekarang ini lulusan MAN dari pondok ke MAN wis wis merasa di apa wis ilmune kliwat kan gitu. Gitu begitu dari MAN ke UIN wis kaya prioritas karena untuk ilmu alatnya wis jelas kan gitu. Jadi diakui. Nah, itu secara formal beliau Pak Kiai memang manfaatnya untuk murid-murid dan saya bukan itu karena pondok saya. Nah, kula yakin ngendikane Pak Kiai itu saelek-eleke mondok neng Nokromo mesti neng omah raketang Imam Tahlil mesti dinggo. Itu artinya enggak ada yang sia-sia untuk bisa mondok di Nokromo. Saiki aku Mas dhisik bejate ora umum. Ngoten. Jadi makanya niku saya termasuk murid yang paling rendah, yang paling ini. Tapi ndelalah ya digugu karo. Nah, ini sing dinggo. Makanya kan banyak adik-adik Pak Kiai Kuko, Pak Kiai memang ilmu alatnya luar biasa. Ya wis dadi kiai. Ngoten lho. Pak Kiai Yati sak umure sak adikku. Nang kene langsung kula nahwu sorof teluk Kang aku ngono. Tapi ilmu masyarakat kula luwih menang. Aku ya ngono wong umure tua aku. Tapi juga nggih niku bersandingan. Ngoten. Terus ini Mas, tadi kita nggak usah panjang lebar. Kalau Pak Kiai Muhammad Khatib pantas memang menjadi ulama besar. Lah ketoke ulama besar itu kalau beliaunya ya mudah-mudahan panjang yuswa ya, panjang yuswa. Tapi namanya ini kan umur tidak ada yang tahu.
Tapi insya Allah Pak Kiai kata kula luar biasa, dunia akhirat luar biasa. Itu saja nopo sing saged kula aturke, walaupun masih banyak untuk wah secara pribadi Mas 3 tahun masalahnya 3 tahun. Makanya lah kula sakniki saged mung ngentun Fatihah untuk guru saya, karena untuk menyambung sanad secara langsung ya mung dari alumni kadang-kadang tapi insya Allah nggak pernah tertinggal untuk lah nopo sing anu kula termasuk nopo 90 kan ya angkatan lama ya, ini mengedukasi juga dengan nopo generasi sekarang niku wau jangan sampai pedot untuk sanad ilmu dari fadlu minallah, tetep neng desa tetep dikiyaike. Lah nek kula kiyaine ya mung sesuk nek senengan kan kiai sik sarno eklik ngono kan. Dipatok. Ngaten mawon nggih. Mungkin Pak Yadi dengan generasi yang sekian tahun mungkin ada pengalaman-pengalaman sing tentang anu, namun saged kula mungkin nek kula panjang lebarke ya mondok-ondok Mas, mondok-ondok. Karena memang Pak Kiai bagi saya memang guru itu harus di number one ke. Karena mungkin orang tua saja ini terus niku sing pemahaman kula banyak kekurangan, mohon maaf. Dan nanti mungkin upamane napa niku ada yang nggak pas untuk di konten, tolong diedit. karena nawis gelem ngomong pun anu ketongan tindi. Mekaten mawon banyak kekurangan, mohon maaf Yai, mohon maaf. Nyuwun donga berkahipun mawon. Iya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi sekilas kisah perjalanan Pak Sarno Eklik menyaksikan kisah seorang sosok Romo Kiai yang ngeten niku. Mungkin selanjutnya langsung saja kisah dari seperti apa sih sosok Pak Kiai Muhammad Khatib Masyuji itu dari kacamata Pak Suyadi. Monggo Pak Suyadi. Oh iya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diberi wekdal untuk saya untuk mengutarakan apa yang ada di hatiku waktu saya mondok. Perkenalan dulu senasa dari sami pun sami kenal. Panggilan saya itu dimanapun tempat berbeda-beda Mas Hadik. Kalau di tempatnya Mas Fauzan itu Pak Abu. Itu saya dulu ke Solo itu dan sowan Mbah Durrahim itu dikasih nama yaitu Abu Dar itu. Kita lihat Abu Dar sesosok Abu Dar itu kan orang yang sosial. Berarti saya kan bre. Bre tapi yang diberikan tidak ada, hanya suatu tulisan aja yang diberikan itu. Yang kedua kalinya, kalau di sini saya itu ada julukan ya Lek Yadi itu atau Kang Yadi itu kan bahasa pondok kan, umumnya bahasa pondok itu Kang panggilan pondok itu Kang Yadi. Terus Diman beda lagi Diman itu menyakitkan, panggilannya apa? Su. Betul terjadi itu panggilan saya itu Diman itu Su. Kalau panggilan saya itu dari jauh Su. Kalau dia pakai ayah aku ya gitu kan. Itu di waktu di Eman itu dulu. Ya saya masuk di pondok sama Diman itu angkatan ke 91 Mas. Nanti 91 bla 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 sampai insya Allah ya kurang lebihnya 8 tahunan saya di pondok gitu. Berarti undi sama Pak Sarno keluar, jenengan mlebet nggih. Masuk iya. Jadi ini kakang saya.
Raketan gelut terus. Biasanya pun kakak Abi mah ngoten. Iya betul gelut terus di sini. Satu perjuangan tapi selalu berselisih terus. Ya itu sudah besar-besar, sudah sebagai besar sudah diceritakan Mas Sarno masalah keunikan seorang sesosok guru kita Bapak Kiai Khatib. Itu memang betul. Sebagian besar itu Mas Sarno itu sebagai kekasihnya Pak Kiai. Saya katakan kekasihnya. Maksudnya apa? Kemana-mana itu berduaan terus sampai itu seorang murid kok digoncengkan kiainya gitu loh. Itu dulu pakai sepeda ontel ya Mas ya? Sepeda ontel. Sepeda ontel. Karena aku cilik kuat. Ini gonceng. Wes tak gonceng kayak. Yang gonceng itu malah santrinya, uniknya itu. Padahal biasanya daerah Iya. Iya. Tapi berlawanan sama aku. Sejak dulu memang saya itu kelucunan saya, kebodohan saya. Setiap saya bertingkah mesti membuat marah sang kiai. Kamu saya bukan kiai. Aku saya itu. Napa mawon berarti Damel gelo, damel marah sampai ibunya pun marah sama saya. Kronologinya sama, sangat-sangat kata. Contohnya ya, dulu pernah ya. Tapi marahnya sang kiai kok anehnya. Sang kiai marah terus ridho, sang kiai marah terus ridho, bunyai marah kok terus akhirnya ridho. Itu yang sulit. Bagaimana supaya menyongsong untuk kerindaan sang kiai lagi gitu loh. Sulit juga nih. Nah dikasihani, disenangi kemana-mana dijajak ke enak. Ini saya ini terus dimarahi terus. Dengan kelucuan saya, dengan kendesitannya saya zaman dulu ya. Kendesitan. Soal dinamakan orang desa sampai ndesit itu. Itu untuk naing, untuk mengeluarkan lewong desa tenanan itu. Kisah zaman itu waktu sore-sore ya. Dulu kan di sini belum ada PAMSI Mas. Di sini sulit sekali masalah air. Terus di sana kok dilalah itu ya. Nah, bahasa saya dilalah. Di pondok itu kan masalah air kan enggak kekurangan. Dua mulut perlu kata. Nah, waktu sore-sore itu pasti akan menyapu latar pondok itu kan itu disiram itu. Saya di atas tuh ndelongop. Pujian. Banyu kok diguangi ya, dokumen. Terus aku dunake tiang desit itu. Saking ndelongop pula itu. Makanya tadi iki buat kekurangan. Iya betul. Di rumah aja minum aja supur kok di sini banyu dibuang-buang untuk nyiram latar terus akhirnya disapu. Wah, ndak enaknya rumah di sini gitu. Zaman dulu itu. Itu kronologinya anti-anti sekali. Pokoknya saya membuat tingkah, Pak Kiai marah. Saya membuat tingkah, Pak Kiai marah. Insya Allah mas-mas sudah diceritakan dulu juga di pondok. Pokoknya membuat marah terus itu. Tapi bagaimana supaya akhirnya sang Kiai itu ridho. Insya Allah sampai sekarang Kiai insya Allah kula suwun rindanipun. Ngapun Pak Kiai. Nah niki nyuwun. Contoh lagi, Pak. Yang membuat marah Bunyai saat itu jangan betul-betul gergeran, kelucuan tapi kesaruannya itu ada. Mana ndak saru? Saya itu kan apa adanya di pondok itu. Yang penting yang menyangoni saya di pondok itu lego. Contohnya Mbak Yu saya. Zaman dulu itu dikatakan saya itu celana dalam pun ndak punya. Terus akhirnya Mbak Yu saya itu kok masak adikku kok mondok ranti celana dalam. Terus dibelikan. Ya tuh dibelikan tapi bukan celana dalam laki-laki, itu yang dibelikan celana dalam perempuan. Ya saya bawa ke sana. Terus kotor terus saya cuci. Terus akhirnya saya jereng itu di tempat penjemuran itu. Di komplek laki-laki. Nah, terus Dila itu Bunyai itu Dila ya. Bunyai itu ngontrol di Pondok Putra. Kalau Dila itu ada jemuran itu. Pakai dalam perempuan. Wow, Bunyai itu gundam-gundam juga. Wih, guru sapa iki? Kata gitu. Wah, gini kan ya tibu. Aku rasa menjadi tersangka saat itu. Wah, aku lo delik lo didugani. Iku kedaden kaya ngene iki piye? Sapa sing gawani ngono kuwi. Kula niki nggih namung nglegani Bu, nglegani tiyang sepuh. Betane kula rasukan nggih ngados kaya ngaten niki nggih. Ning nyatane nggih malah empuke Bu. Kuwi semua. Tidak jadi duka, tapi akhirnya
gemudeng kan punya, akhirnya menjadi kelucunan itu loh. Ada kelucunan ini tragis. Saya pernah ditangani Pak Kiai. Saat itu Pak Kiai tindak di Jakarta. Terus kondur, sebelum kondur kan ada jadwal piket untuk bersih-bersih pondok. Dulu saya itu partnernya saya itu Udin, Mas Saifuddin, putranya Mbah Kiai Sergi Misran. Niku pundi Kang Sarna kuwi tak kurang dulu. Ngemplak kembang niku. Nah, udah perjanjian, Din, aku wis resik-resik semua latar-latar sak sirami wis resik-resik senajan ya aku rada eman-eman banyune. Terus akhirnya kowe engko sing anu ya Den, kowe sing istilahnya sing ngiseni pola. Udah kesepakatan. Ya Kang, kesepakatan. Kok dilalah itu bahasa saya dilalah. Kok dilalah? Sang Kiai, bapak itu kondur tidak sepengetahuan aku dan Udin. Terus sekolah belum terisikan sementara Pak Kiai ingin siram gitu loh, ingin siram. Wah, karena gitu. Darah mudanya saya Pak Kiai, darah mudanya dan zaman dulu itu muncul. Saya siapa sih bikat? Banyak wah akhirnya itu jadwal disuwak udah itu dijejel itu jadwal itu. Kula kan takut, saya takut agar saya melayu. Terus di mana tempat supaya tidak ketahuan Kiai. Nah itu kasus yang sangat tragis itu. Terus akhirnya udah sudah terselesaikan, yaitu dijejeli jadwal piket kertas itu. Terus ya itu dikulai satu pondok itu ngubur bersaya dan persis seperti ngubur bermaling. Buronan jadi saya jadi buronan betul. Loh akhirnya terus dilalah saya itu delik saya itu di pondok Tabut itu yang di sisi kulon itu nggih kulon Mbah sinten itu dulu kula lupa hati pokoknya di Tabut sing sisi kulon. Terus akhirnya ketemu di wah iki Yati temu. Akhirnya saya dilarap. Wah, untung tidak dikecek. Mung dirembek gitu aja, dirembek di sowankan Kiai. Pak Kiai itu zaman kan senangnya itu ngingu ayam. Wah itu dedak itu sudah diulet-ulet. Ya ngertine yang mesti makan pitik toh. Ya itu Yati. Ya Kiai ini Yati. Sini ngono zaman samane. Kene kan ngono. Wah. Marah betul saat itu. Wah aku sesuatu langsung gitu. Umpama saya tidak mengu gitu, insyaallah ya tenaga motor tinggi sangat parah itu. Saat itu Masya Allah sampai 1 bulan saya dinenangkan Pak Kiai. Membuat surat pengampunan, membuat surat supaya memberi ampun, memberi maaf, sampai pada waktu ngaji pun ya grogoh ridho sang Kiai, pokoknya tetep sapa sing iso iki ayo tetep ngacung. Senajan salah mung grogoh supaya sang Kiai itu ridho lagi itu loh. Itu salah, jawaban saya salah terus suara yang ngacung. Wah ini masih parah ini. Itu sampai beberapa bulan itu. Nah akhirnya alhamdulillah reda ya udah itulah antiknya sang Kiai. Jadi marahnya itu marah semu. Ya saya itu hebat ada kitab kan juga menerangkan toh selagi murid itu selalu dimarahi sang Kiai itu malah termasuk orang yang digatekkan sang Kiai. Ya itu yang untuk pengayam-ayam saya di situ ada pengertian itu Mas Hatik. Ngayam-ayami diri aja menang. Ini tidak ada kasus lagi. Ada kasus lagi zaman dulu sudah diceritakan Pak Sarno itu eyangnya Mbah Dullah ya Pak. Itu yuswanya sampai 100 lebih 125 itu. Enggak pikun belas Pak itu. Berarti misalkan uang dimanapun itu tetap kelingan dele di sini kelingan pitik berapa misalkan 10 kelong siji rupane wis sampai semua itu kemutan Mbah Dullah zaman semonten. Mbah Dullah Setri. Semuanya sudah itu, enggak ada kepikuran belas itu. Nah, itu kan misalnya dalam zaman dulu. Dulu di perbatasan dietanya itu kan
dalamnya Pak Sop. Pak Sop, Pak Sop. Nah terus kulone itu dalam pondok kan gitu. Terus ada wit pakel zaman semorong geragase pol nanti yang pondok zaman semorong wit pakel itu dipanganin pakelnya. Nah itu. Nah saya diberi pelilah itu Mbah Dullah. Le nek misalkan gumek pakel ora apa-apa dihalalke. Wah jenenge cah pondok diparingi palilah panganan ya udah. Seperti semut ada gula. Langsung song gitu aja. Saya yang mendegani. Anak munggah ngorok gruk. Tuh Pak Kiai itu nginjen. Wah itu jadi ontar-ontaran juga. Diunekke tukang maling diunekke itu kepala maling. Padahal saya sudah dirindai sang ibu Mbah Dullah itu tadi. Itu kelucuan Pak Kiai, masya Allah, ampuh sekali, ampuh. Jadi itu banyak sekali kronologis, tapi ending kedepannya itu sang Kiai itu tetap menelurkan santri-santri yang sangat militan. Buktinya sekarang kan sudah terbukti katanya, terbukti sekali. Saya akan menyimak itu grup alumni juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, 3 kita tidak ada. Adapun berapa gelintir gitu. Hanya 1, 2, 1, 2. Orang aku dhisik ya, aku candesi tapi ya. Terus waktu bawurnya itu seperti apa yang diceritakan Kang Sarno itu tadi. Memang Pak Kiai itu zaman itu bawur sekali dengan santri-santrinya. Sampai itu gojekannya sang Kiai dengan sang santri itu sangat lucu sekali. Betul memang paham orang pondok itu tidak kapan pangan bahasa saya. Anggur pangan ngono wis agi-agi ngono. Ndilah Pak Kiai kuwi seneng gojekan. Golek balok niku balok kayu nongko kan kuning seperti itu roti kan. Seperti bola. Iya, seperti roti itu kemasan untuk orang-orang nyumbang itu. Berkaca. Wow, dari kan dulu pondok saya masih di Pondok Montor Mabur itu. Dari atas turun itu ada kerungu itu berkaca, lalu brutu, itu apa? Kayu nongko. Masya Allah. Wah kayu, wah ini nggak pusing kan? Pak Kiai nggak lucu, langsung gumujeng kok. Nggih gumujeng kurang iki gumujeng karo gumujeng tindakane karo gumujeng. Wah sang Kiai jan unik saestu itu. Alhamdulillah. Di tahun-tahun itu ada kejadian unik. Iya. Kan pondok parkirnya masih nek benggone Mbah Si Pak. Oh iya sih Pak. Larene Ada pit ondel sing napa niku ilang. nggih. Wungsu maling ya. Gune yatiman, pusung. Oh, betul. Hilang. Wah, baru murid-murid bangkit rekane jaga malam. Jaga malam sampai saya dinggo loloh. Itu aku kan dulu numpak sepeda koyok motor Mas. Jadi pit mini tapi anak sekoke anak iku takon nang itu dienggo loloh digasangke. Mancing maling ya. Oh, nggo mancing malinge. Dan muridku goblok kok, pinter kiyaine. Nah, makanya sing kula critakan ini nanti juga ada kaitannya bahwa Pak Kiai Katib itu sesuai dengan apa ya, aku ngarani ya ahli kitab lah. Tapi logikanya kan luar biasa. Makanya kan ada kejadian itu murid itu bisa ngangen-angen. Makanya sing cerdas ngono yo pinter tenan. Masalahnya kayak ini luar biasa. Nah niku motor piting tinggu lolo dicencang Mas. Rodo enggak dicencang karo jempolan. Sing bejaga malam kuwi. Jaga malam itu kan keamanan, turung lempus. Jaga malam kok turung lempus. Pak Kiai itu lho ngetes karo sing do jaga malam kuwi. Malam-malam opo ya wis tutup cething iku diuncalmu. Gombyang ra nek wong tangi blas. Esuk-esuk wis duka-duka. Jaga malam mau klontang aja menane. Ya ora tangi. Ngono ya maling ya. Apa ya ngerti ini? Apa? Nah ini napa ya?
hal-hal memang santri-santri dhisik lagi nyebelin karena memang dulu belum kedukung sama manajemen yang ini Pak Kiai masih sendirian, jadi masih makanya ya Pak Kiai tatak banget dari murid sing nyebelin, murid sing ini wis komplit saat itu paket lengkap bahkan ini satu catatan kula matur bahwa Pak Kiai Khatib itu tidak sekonyong-konyong itu tadi. Iya. Dulu kan Nokromo itu pengajian ngono kuwi kan koyo nak kene dangdutan. Dadi masih teng blesah. Pondok Njejeran itu masih itu blesah. Dadi lah dhisik isa seneng bela diri. Musuhe ku akeh. Lah kan wis ditutke karo murid-muride anak pondok-pondok. Yo musuh anak saya ini. Woi iki cah, kiyaine jare saiki dadi kiai. Ra percaya lho. Itu luar biasa. Bela diri tur yo tatak tenan, pernah cerita dhisik. Mungsuh antar perguruan Bapak Kiai jan. Tantangan yo wani ngono wae lah. Padahal dikruyuk akeh banget. Sampai dari Nokromo itu ketuk sarean ki mundur-mundur. Lha nangki sitok nglawan kalau nggak salah 5 orang atau mundur tok nangki nganti benjut kabeh. Cerita ya lucune pol. Tapi ya ngrasake ngene. Aku lek warkanu manane wong nulungi. Bungok-bungok anggur duantu. Wah! Rane wong wani misah. Misahe rawane aja meneh ngewangi. Lah anak sipates mundur sekitar yo setengah kilo enak lah nangisi karo iku nganti Pak Kiai itu semperpet berkonang-konang. Apa itu ada sakit Paknya itu foto ada itu loh Pak Kiai waktu itu ada di foto. Ini korban Gunung Galunggung. Oh itu Neng Man. Kuwi Neng Man lain. Memang Pak Kiai unik dulu ya terkena dari SMP sampai memang murid yang tapi anak itu kalau sekarang punya anak oper itu pasti anak pintar kan gitu. Jadi sing wani bertingkah, sing wani itu pasti anak yang cerdas. Sebetulnya guru seneng kan gitu, kreatif daripada kan gitu. Termasuk Pak Kiai seperti itu. Nah, lanjut cerita ini tadi. Ada orang misalnya nggo warit. Itu setelah Pak Kiai wis hampir semaput wis nglemprek neng. Itu napa jamanah muridé Pak Kiai pun awalnya juga beliau itu seorang yang tidak hanya imbas-imbis tapi memang bela dirinya luang pemberani. Makanya banyak ilmu yang didapatkan dari Pak Kiai. Apalagi yang amor-amor siang malam amor itu cerita banyak. Tapi ya sing kula critake ini hanya sebagai penerus generasi yang sekarang udah di manajemen udah luar biasa. Jenengan kan mungkin ya saat ini memang tinggal barokahnya. Udah Gus Faiz. Udah Gus Faiz katanya. Wes niku wis luar biasa dari enggak ada kata lain kecuali ceritakan sampai 2 hari 3 malam. Saking katanya. Iya, Mas. Iya. Mas aku boleh dilayani. Kopi siap. Nek kula kalih bagas aku, Pak. Kameramennya mboten sak. Setengah menit Pak Sarno bisa kan jadwal. Piye? Bisa kan jadwal. Oh, aku enggak masalah. Yang ngenes lagi ada kok. Ngenes lagi. Pokoknya nah untuk aku itu satu tingkah mesti membuat sang kiai itu marah. Pasti itu. Saya bertingkah dengan Pak Kiai pasti marah kok. Anehnya kan gitu.
Dulu kalau Pak Kiai itu gemarnya itu yang saya ketahui itu kan ahli kaligrafi. Nah, jeng pondoknya cara kula zaman semarang kan istilahnya ndak dibiayai dari orang tua. Ndak dibiayai orang tua. Terus akhirnya kan saya malah pikir gitu, pikir saya ubeng kan. Terus akhirnya kalau Pak Kiai membuat sket untuk kaligrafi, saya colong. Saya colong mainnya, terus saya turun, terus saya jual payung. Ya itu kudung cah pondok kuwi mau. Cah pondok kurang mangan Pak, tuwun iki dijual, dibeli kan gitu. Akhirnya kan juga dibeli. Ya, ndak saya kasih Pak Kiai toh untuk mangan sendirian kurang kok untuk Kiai kan zaman-zaman dukanya gitu. Oh, sang Kiai itu wah masa marah juga itu. Di forum ngaji saya lagi ya gitu. Maling mal. Itulah keunikan sang Kiai. Tapi tetap ridho gitu loh. Pernah. Mau ilmu kabeh, Mas. Karena apa yo? Deket kan bisa Mbak anu, lama kelamaan saya deket dengan kamu. Otomatis kan watak, sifat, karakter kan paham. Lah, ini makanya kan aku bisa mengemas, bisa ini gitu. Loh, dulu itu manfaat. Saya kan apa? Senengane ngilangi lo, Mas. Ngilai kukul. Dinnya, kok kira bagus. Nah ternyata ini kata-kata seperti ini aku tak anu, positif. Positif. Makanya nak nganggo rasa positif. Mungkin tak untuk penafsiran Pak Kiai saat itu. Wah iki nek tak njeloke nglenangi engko. banyak anu. Sebetulnya Pak Kiai itu anu ya. Oh, dari kata-kata beliau itu nah dioncai walaupun kelihatannya gojek, kelihatannya keras, kelihatannya ini, tapi hikmah semua. Ning nak iso le ngoncai. Nak pinter le ngoncai. Nak iso le ngoncai. Makanya saya ngono Mas, anu rodok ngleling. Masalah yo saya termasuk apa yo saat itu pemuda yang gagal loh. Terus yo siki memperhatikan ini dan satu catatan sing nopo niku sing harus kula pesen terhadap generasi. Wong pinter akeh. Tapi nak berkah angel. Lah iso berkah nyambung sanad karo guru. Masalah Pak Kiai ngendika. Saiki dongaku tak batesi, Kang. Ya. Mbok bener napa mboten? Dongaku tak batesi, Kang. Alumni ku akeh sing anu. Dhuwur-dhuwurku akeh. Tapi pun mboten ngetok. Lah, minimal sing apa ya sering isih ketok raine iku insyaallah dongaku cek ketok. Makane sampean so ya wis arep dadi kiai, arep dadi anu tetap santri terus. Tetap santri. Karena memang pengendikannya beliau seperti itu. Nak kula mengandalke berkah wong ngajine ra ranti opo-opo tenan. Dan ini salah satu napa sing kula alami. Dan kalau nggak salah, alumni tertua ya Kang. Iya. Sing isih gelem ngetok. Iya. Atas-atas saya masih banyak dulu yang kula mlebu anu piyambake udah senior saya. Tapi sing isih gelem ngetok ya berarti aku ki tertua. Lah, ini kan sayang, Mas. Sayang. Seandainya anu ya mudah-mudahan ya ini hanya sebagai spirit ya. Ning nak terjadi tenanan pun mboten ngetok terus dunganya guruan kan ada jadi berkah kan gitu. Sanad Jadi mboten angsal ya. Memang jadi prinsip Pak Mas. Dulu itu saya mondok itu prinsip saya itu bukan ilmu kok. Bukan ilmu, tapi ilmu itu malah saya nomorkan 2. Pokoknya saya punya prinsip zaman dulu kan anu toh. Pas bangun-bangunnya pondok di Pondok Tengah itu, Pondok Putri itu malah zaman semanten sing didhawuhi Sang Kiai itu malah saya, Mas Wawan, kalian Kang Dul Latif itu untuk mandom di Pondok Tengah. Kon poso 3 hari atau berapa hari, terus akhirnya kon macak kayak iki wong kali apa, ya mandem di situ. Nah, terus saya punya prinsip, aku mondok
mondok ki nek tak gagas-gagas tenan nomor loro ki aku tak nomor ki loro tenan ilmune. Ning sing piye supayane Gusti Allah ki maringi SK aku ki wong SK ki ora dudu PNS aku ya ngono ki. PNS ki mbah ora paham wong ora sekolahan kan kula ngoten sampe semono. Terus akhirnya Gusti Allah itu menurunkan SK seorang santri, ilmunya jadi manfaat. Terus saya punya pemikiran itu hanya suatu fokus rinjona sang kiai. Itu yang menjadi spirit saya mondok itu menjadi rinjona sang kiai. Sementara dulu pasca bangunan terus. Nah, ya udah saya didhawuhi bangun terus bangun. Nah, sekarang saya jadi bisa nukang, bisa jadi laden, tukang, itu dari pondok juga. Jadi ilmu pondok itu bukan hanya suatu ilmu tok. Dari ilmu mata pelajaran agama tidak, tapi dalam pertukangan, kebudayaan, atau apapun. Banyak sekali dalam segi macam-macam ilmu. Nah, untuk khusus saya itu kaligrafi dan pertukangan. Yang payu pertukangan iku mungsok. Nek kaligrafi wegah dan jane payu ini wegah kula sakniki. Dadi nah itu terus menjadi motivasi saya pokoknya Gusti Allah itu menurunkan SK seorang santri, ilmunya jadi manfaat itu terkurang dari satu sisi yaitu rinjona sang kiai itu. Wanang donga sing langsung terbukti. Jan iku siji njuk donga siji ora. Saat sepulang dari Mekah. Nyang pilih wong loro. Wong loro. Padahal iki sak kerene wong. Oh, njuk donga ki ra ya lancang to. Kula nyuwun donga anu Pak Kiai saged minggah kaji kados jenengan. Ya tak dongake Kang. Ning yo nyambut gawe ngono ku. Aku batinku ini malah wong kaji ki nganggo duit to. Ngono. Manu umpamane munggah ya dhisik aku wong ketoke ndedet aku kan ngoten. Secara lahiriah. Tapi ya iki aku penyaksian hitungan Pak Kiai kok langsung. Masalahnya napa? Ketentuan itu kan yo nganggo wasilah to, Mas. Ngoten lho, lek kula anu niku ngoten. Lah niki mara wong loro, sowan wong loro, niki njuk donga, padahal lebih kere. Nah, aku gengsi. Nah, upamane munggah ya dhisik aku kula ngoten. Ternyata niku bar njuk donga niku mulih labahi kaula menyandur sengon. Ya ora ketang lantarane ngoten. Payu 4,5 juta. Kok iso munggah kaji. Wah, ini langsung teringat dua hal. Berarti uang niku tergantung kekarepane, niate dan dibarengi dengan anu. Ning yo ridane guru. Terus kula terbuka ilmune. Makanya untuk ilmu haji, kitabnya haji bukan buka, tapi kitab iki. Setelah wong kere wis kaji, aku muring. Aku yo pengen. Rekoso banget. Sing keterkaitan itu ya iki. Nah, gitu. Ya wis anu, nek ra betah ya wis anu ning jagongan terus. Semakin semalam semakin anu kalau udah bercerita tentang Pak Kiai. Ya, nak saya utarakan itu dulu memang semua itu kan juga pengen. Zaman dulu kan memang saya itu terkenal kerenya, terkenal desitnya, terkenal kebodohannya, terkenal kelucuannya, kelucunan, lucun gitu loh. Lah apa ndak lucu no? Misalkan saya didhawuhi Pak Sang Kiai no, Kang tuh kok kayak iki Kang, belum disebutkan tuh ku apa sudah melayu dulu. Terus saya ke warung, loh, aku mau dawuh apa ya? Kembali, dunak-unak meneh. Itu pokoknya saya setiap punya tingkah dengan sang kiai mesti ada kemarahan. Nah itu. Nah dari sisi lain masalah haji ini ya untuk motivasi saja. Moga-moga semua sudah bisa haji ya. Jadi memang saya minta ijazah sang kiai itu. Ya zaman-zaman ngapun Pak Kiai jenengan sakniki pun saged badhe haji nggih kula nggih pengen nggih Kiai kira ngoten niki wonten. Memang amis aku rindonya sang Kiai itu bukan munduk-munduknya. Tapi rindonya sang Kiai piye supaya sang Kiai itu hatinya itu kan senang
Nah masalah boso itu saya dengan Kang Sarno misalkan berbicara dengan Pak Kiai itu kadang-kadang tidak boso. Ini rindu Sang Kiai kan sepenting rindu kan. Kadang-kadang tidak boso. Tapi ya itu ya Amit Sawi saya itu memang pacaane ya mung ngene iki ngoten ki mawon. Nah, terus akhirnya saya itu nyuwun ijazah. Ya wis Kang, tamakno ini ndandani ngabdi pi. Ingsun kuwi iki mung nuruti penyane kawulku marang ingsun. Gusti Allah ngendika ngoten niku. Kan ngecake niku. Wis nek misalkan kowe laden tukang utawa nyambut gawe apa, ketemu matuk 5.000 ya sing 1.000 cemplung kotak. Kuwi aja kok wanti-wanti nggo apa-apa ning wacana talbiyah labbaik Allahumma labbaik kae ngono. Oh, insyaallah kula laksanaken Pak Sang Kiai kula ngoten niku. Terus akhirnya kula langsung ke pondok, terus kula mikir lagi. Nek sing tak nggo cemplung ke nyang kotak ki apa? Misalkan mulih laden tukang tak nggo mangan karo ngurusi pondoke anak iki kurang ge men aku ngono. Terus akhirnya kula mari setir. Terus pergi ke itu ladang, akhirnya saya nanam itu bibit-bibit sing itu. Ijazah Sang Kiai saya putar balik yang bibit-bibit sing itu sampai seperti orang edan itu di Tegal. Ngomong Sang Kiai saya punya itikad semua makhluk itu ki bisa dijak omong sinasa ora selalu langsung wajah itu ya. Tapi mendengarkan kan juga bentuk. Ngon iki dawuh Kiai ra ketang tak nego udu dhuwit ning wujude kowe ngono. Ora wani-wani tak dol kecuali tak nggo kaji ngono. Rungokke aku terus kenal berapa tahun akhirnya saya jual. Saya jual itu dikatakan satu mencapai 4.500. 4.500.000. Nah itu. Nah itu pun sing ngon itu ki dila sudah ditebangi semuanya, ditumpuk di pinggir jalan, nginep 1 hari. Nah, zaman samana kan itu masih rawan. Itu maling-maling sengon, maling-maling kayu itu. Wah, kerja rekoso Mas, rekoso. Keluarga itu kan menyambangi, gentenan nunggu sengon zaman semana. Nah, terus akhirnya itu doanya Sang Kiai. Doanya itu dimarahi. Itulah ya sedikit banyak mengenai Sang Kiai, pokoknya in the best lah. Saya meyakini Sang Kiai selalu di hadapan kita, di hati kita, gitu ya. Yang penting kita jangan sampai pedot dengan dalam, gitu. Itu pesan saya saja untuk mas-mas pondok, mbak-mbak pondok. Intinya waktu masih di pondok itu monggo dan membuat rindu Sang Kiai, khususnya yang menyantri yang junior itu nggak rindu sang ustadz-ustadznya, gitu aja. Insya Allah dungo dinungo semuanya berkah dan manfaat, itu aja. Ya, monggo Mas Hafid atau Mas Bagas. Tapi badhe tangan sekedhik mungkin sebagai alumni sing lama-lama nggih Pak. Yeah. Kan ada anak kula mireng cerita niku kan ada Pak Yai kan ada penolakan dalam menyebarkan ilmu nih loh. Maksudnya ajeng proses mendirikan pondok kan juga banyak penolakan kan niku Pak Yai. Nah, mungkin ada sedikit perjuangannya Pak Yai dalam benar-benar ingin pondok niku pas ajeng nembe digembar-gembar kene ngoten. Kan riyen ate mireng kula niku sampai masang plakate ra oleh kan ngoten. Mungkin kan itu di masa Kang Sarno ya. Enggak. Oh. Udah generasi ke sini. Masalahnya waktu kulo ya itu masih motor, masih kapal terbang itu. Terus cuma saat kerjanya aja. Saat kerjanya napa niku yo ikut lah, tapi untuk perjalanan ke itu udah generasi mungkin Darus itu mungkin pinggir jalan pinggir jalan itu. Itu capek-capek saya itu kelingan, tapi kronologisnya kak ndak ndak kelingan. Yang capek-capek kelingan itu pada waktu pas masang plakat Fadlun Minallah. Berarti emang ada perjuangan Pak Yai mau mendirikan pondok itu emang benar-benar sulit ya tadi. Benar-benar sulit. Makanya apa ya itu tadi lah. Memang nokromo saat itu. Tapi kalau kita bicara ini kan yang nanti akan
akan timbul apa ya persepsi yang lain. Cuma ya itu tadi. Nah aku kan udah generasi yang sebelum Pak Kiai itu untuk saya pribadi dan teman-teman masih mas kan berarti belum Kiai. Tapi setelah ke sini ya itu sampai ke Fadlu Minallah itu udah generasi ke sekian. Generasi itu tapi kalau dilihat dari latar belakang memang Pak Kiai itu terpilih bisa jadi kiai. Oh iya dari Klaten. Walaupun beliau almarhumlah ya dari Nokromo. Dari Klaten bisa di sana kiai besar lah. Kiai besar kalau aku ngomong kiai besar. Kecil itu kalau di hadapan Mbah Busro karena gurunya di hadapan ini kecil. Kalian emang benar-benar Pak Yai itu emang sosok yang pantas lah mendapatkan sekarang sebagai ibaratnya kayak ulama besaran ya tadi. Kalau keprihatinannya beliau dan lain sebagainya. Nah salah satu keberatan Bang Sang Kiai itu bapak itu masih mau sudah mulang anak-anak santri tapi masih mau ngaji. Ngajinya tuh malah saya ikut juga. Itu Mbah Kiai Ukit di Jeran. Itu zaman dulu itu ngaji Ihya. Terus itu ke Mbah Kiai Muhammad Busro. Itu Pak Kiai itu masih ngaji. Padahal di pondok sudah mulang santri. Itulah. Ya, kalau saya itulah Sang Kiai. Untuk penyaksian secara pribadi ya. Kalau ini Pak Kiai masih sugeng ya. Tapi saya bukan hanya sosok ulama besar kalau saya. Dari perjalanan, dari kecil dengan beliau itu lain dengan anak-anak. Masalah selalu kontra dengan almarhumlah dengan bapak. Iya, selalu kontra. Kontroversial. Kebetulan yang diharapkan, yang disenangi almarhumlah bapak itu malah yang nggak dilakukan, tapi yang disengiti malah Pak Kiai itu melakukan. Malah hidupnya itu melok dalang-dalang. Malah kalau nggak salah pokoknya dari SMP bercerita dugale. Makanya teman-teman SMP kata sing glelengkan itu Pak Kiai Katib muda sampai di Man terus kuliah udah namanya enggak kuliah akhir itu apa jenis Skripsi. Iya, itu baru setelah skripsi baru kedewasaannya. Makan kayaknya udah memulai memikirkan santri-santri. Walaupun mungkin harapannya bukan pondok ya. Harapannya bukan pondok mungkin, tapi ya secara berjalan nyatanya ya tadi pondok seperti itu. Makanya untuk berbicara ini kalau saya pribadi dari perjalanan yang begitu panjang ya terus sampai Pak Kiai, kalau nggak salah ada ilmu apa yang aku dhisik kelingan Arabe sing nak disilai padahal beliaunya butuh, dan saat itu sebetulnya barang yang dipinjam itu Pak Kiai butuh, tapi lebih ke kepentingan yang nilai, bahkan dengan alibi enggak kok akurannya. Nah itu pernah bercerita, kijangnya mau dipinjem, padahal beliau kan jelas rutinan ngaji, tapi malah terus dilonggarkan untuk peminjam, naikin kalau nggak salah ngajinya, kendaraan bensin. Lah ini kan ilmu yang luar biasa sampai dari kepentingan, bukan hanya kepentingan pribadi, bahkan si peminjam itu sampai nggak tahu kalau mobil itu apakah ilmu ya enggak. Makanya kan komplit Pak Kiai, ilmu alat, tasawufnya langsung bukan teori tapi langsung
pengamalan. Bahkan sampai tentang apa hidupnya, tentang kesehatannya. Jadi no problem beliau tuh. Loh, saiki lho gula darah sampai 400 begegek. Jadi kalau saya ibaratnya gerahnya beliau itu ngresiki kabeh. Dan keyakinan saya, ning aku ora berani ngomong. Makanya saya ngomong tidak hanya ulama besar. Bukan hanya ulama besar, memang itu guru saya kok. Bukan ulama besar. Tapi insya Allah majelis sama. Amin. Ya mungkin itu aja obrolan kita pada malam ini, dan sudah sangat banyak banget terkait sosok Romo Kiai Haji Muhammad Khatib Masyudi. Juga tadi sudah ada pesan-pesan untuk santri, untuk alumni, sudah ada pesan-pesan tadi yang intinya jangan sampai lupa dengan pondok, jangan lupa dengan Romo Kiai, jangan lupa dengan dalam. Harus sambung terus, sanatnya harus sambung terus. Jangan lupa jangan pulang kan itu. Alhamdulillah. Ya mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Besok kapan-kapan bisa lanjut lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pondok Pesantren Al-Mafatihah Minallah. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.